Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Nah, di pagi hari yang baru ini, saya mau ngajak kalian semua untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Ketika kami boleh bangun dari istirahat malam kami, pagi ini kami mendapati tubuh dan jasmani kami yang sehat. Kami boleh melihat orang-orang di sekitar kami, keluarga kami juga dalam keadaan sehat. Kami bersyukur untuk hari baru yang pagi ini Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan untuk kami, untuk boleh kami lalui, untuk boleh kami jalani dengan kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebelum kami menjalankan setiap tugas, pekerjaan, aktivitas kami hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, berfirman bagi kami, dan memberkati setiap hati dan pikiran kami agar kami boleh memahami firman yang akan kami dengarkan pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini diambilkan dari kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Kasih akan bacakan untuk kita semua. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia mereka murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Aku Orang Kristen. Aku Orang Kristen. Nah, adik-adik, kalau ada pertanyaan untuk kita nih, untuk Pak Kastio juga, apakah kalian ini adalah orang Kristen? Pasti semua akan menjawab, ya, aku adalah orang Kristen. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa sih sebenarnya yang menjadi pertanda bagi orang lain kalau kita itu adalah orang Kristen? Apakah kalau kita memakai kalung salib misalnya? Apakah kalau kita kemana-mana bawa Alkitab? Atau kita mungkin sekolah di sekolah Kristen? Sehingga orang lain akan bilang, oh berarti itu orang Kristen. Apakah seperti itu? Nah, adik-adik, menurut firman Tuhan yang kita baca hari ini, para pengikut Kristus pada zaman dahulu jumlahnya semakin banyak. Itu karena apa? Karena ternyata pengikut Kristus pada zaman itu adalah mempunyai sikap yang baik, mempunyai hidup yang baik. Ya, tutur katanya baik, penuh kejujuran, penuh kasih kepada orang lain. Sehingga sikap, tutur kata, pikiran yang baik itu dilihat oleh banyak orang. Sehingga orang lain yang pertama belum mengenal Kristus,
menjadi pengen dekat, menjadi pengen tahu, dan akhirnya menjadi pengikut Kristus. Maka jumlah pengikut Kristus saat itu semakin hari semakin banyak. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Alkitab, firman Tuhan yang kita baca hari ini, ternyata untuk menunjukkan kalau kita itu adalah orang Kristen, itu bukan dari pakaian kita, bukan dari kalung salib yang kita pakai, atau bukan dari sekolah mana kita belajar, atau mungkin aksesoris-aksesoris kekristenan yang kita pakai. Bukan itu yang sebenarnya menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen. Tetapi yang menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen lebih pada sikap kita. Ketika kita mempunyai tutur kata yang baik, ketika kita mempunyai sikap yang baik kepada siapapun yang ada di sekitar kita, kita juga mempunyai pikiran-pikiran yang baik, maka itu menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus, bahwa kita adalah orang Kristen. Ya, adik-adik setelah minggu, selamat memulai hari yang baru ini, selamat beraktivitas sepanjang hari ini dengan menunjukkan kekristenan kita melalui tutur kata kita yang baik, sikap kita yang baik, pikiran kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.